Kak Feni, kapan menikah? Kapan-kapan? Kapan-kapan? Ya, Tadi kan sudah ke rumahnya Mas Rudi. Ingin tak menikah? ingin tapi entah kapan. Ingin tapi entah kapan ya? Ya, Belum dapat jodoh? belum. Masih jomblo? Masih. Mbak Feni katanya masih jomblo. Dan memang jomblo ya Mbak Feni ya? Iya. Karena hari-hari di rumahnya Bang Toha. Persiapan untuk acara pesta pernikahan keponakan. Jadi hari kedua di sini sudah sibuk untuk kemas-kemas makanan, kue mui yang nantinya akan dibawa ke pihak perempuan. Jadi di sini untuk masaknya juga bergotong royong. Warga kampung, jiran-jiran saling tolong-menolong untuk membuat kue mui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha bersama Mbak Feni. Mbak Feni, ada orang baik lagi yang mau bersedekah es teh Siapa? 100 cup. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama Bang Toha berada di kampung halaman, tapi kebaikan sahabat-sahabat daripada Malaysia, orang-orang Malaysia masih terasa di kampungnya Bang Toha. Padahal kemarin baru saja diborong ratusan cawan. Sekarang alhamdulillah ada hamba Allah lagi Mbak Feni. Sekejap Mbak Feni tengah buat es. Nanti kita sembang-sembang sama Mbak Feni. Mbak Feni, bagaimana perasaannya ketika ada yang memborong es tehnya lagi? Senang sekali. Senang sekali. Yeah. Dan tahu nggak, Mbak Feni dapat hadiah dari orang baik daripada Malaysia. 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Katanya untuk upahnya Mbak Feni. Masya Allah, sudah diborong, Mbak Feni dapat upah sendiri. Iya. Doakan Mbak Feni, doakan yang terbaik. Terima kasih buat orang baik Malaysia. Semoga lancar rezekinya dan semoga dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Iya. Bahagia nggak? Bahagia. Alhamdulillah, sudah diborong, dapat upah. Oke sahabat-sahabatku semua, karena keponakannya Bang Toha yang satunya lagi menikah, kali ini Bang Toha mau tolong-tolong di rumahnya sahabatku semua. Mbak Feni menikahnya kapan? Berapa tahun lagi? Belum tahu lagi ya. Belum tahu. Kalau ada yang lamar cowok Malaysia gimana? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Setelah sembang-sembang bersama Mbak Feni, kali ini Bang Toha berkunjung ke pekan bersama sang istri. Kalau di kampungnya Bang Toha, ternyata masih ada orang yang jualan keliling, yaitu jualan tilam. Mungkin kalau di Malaysia nggak ada, tapi di sini masih ada sahabatku semua. Kalau di kampung masih ada penjual tilam secara keliling. Dan biasanya akan keliling kampung dari satu kampung ke kampung lainnya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan bapaknya penjual tilam dipermudahkan segala urusannya. Meskipun di era digital yang dimana sekarang semuanya itu serba online, tapi kalau di kampungnya Bang Toha untuk jualan tilam itu juga ada sebagian yang masih jualan secara keliling. Kemudian perabot-perabot rumah biasanya juga dijual secara keliling, naik mobil, kadang pula naik motor. Kalau makanan hampir setiap hari dijual dengan secara keliling. Jadi misal kata kita malas keluar, kita tinggal tunggu di depan rumah. Biasanya ada penjual bakso ataupun penjual makanan-makanan lainnya. Jadi tak perlu untuk pergi ke pasar, duduk depan rumah, nanti akan jumpa penjual makanan secara keliling. Apalagi kalau malam-malam. Kalau malam-malam banyak penjual bakso keliling naik motor. Jadi enak, tinggal tunggu depan rumah, nanti pukul 8 ada ting 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 ting. Ketika bunyi ting 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 itu tanda penjual bakso sedang lalu atau sedang lewat. Oke teman-teman, kali ini Bang Toha mau membeli kambing yang dimana untuk saudaranya Bang Toha di acara majelis pernikahan. Kali ini kita beli kambingnya di kampung istrinya Bang Toha. Jadi kita tengok-tengok di sini ada penjual kambing. Dan ini harganya sekitar 500 ringgit sahabatku semua. Atau sekitar 2.400.000-an lah. Jadi kalau untuk harga kambing di sini yang perempuan atau yang wanita itu murah. Tapi kalau untuk kambing yang laki-laki di kampungnya Bang Toha agak mahal. Menurut sahabat-sahabat daripada Malaysia, kira-kira kambing RM 500 ringgit murah atau mahal? Coba tulis di kolom komentar. Ketika kita tinggal di kampung, keperluan
Yang agak besar adalah ketika ada majelis kenduri di jiran ataupun saudara. Karena kalau di kampungnya Bang Toha, ketika acara majelis pernikahan, maka warga kampung akan rame-rame memberikan sumbangan ya, atau membawa barang-barang keperluan. Jadi satu kampung itu bawa semuanya. Misal kata di kampung tersebut ada 500 warga kampung. Jadi semuanya bawa beras. Misal kata berasnya 2 kilo ya, nantinya dapat 1000 kilo sang tuan rumah. Jadi bergilir. Kalaupun misal kata Bang Toha kenduri majelis pernikahan ataupun mungkin kenduri sunatan, sama Bang Toha juga dapat barang-barang banyak. Kemarin pun Bang Toha dapat gula pun juga cukup lumayan banyak, dapat beras. Jadi sudah menjadi adat warga kampung di sini sahabatku semua. Kalau di Malaysia itu tidak ada hal serupa sahabatku semua, yang dimana ketika kita datang ke acara majelis pernikahan harus bawa barang-barang itu nggak seperti di kampungnya Bang Toha. Ada, cuman tidak sebanyak di kampungnya Bang Toha. Kalau di kampungnya Bang Toha itu banyak banget sahabatku semua. Seperti biasa kalau di kampung di sini, setiap rumah, belakang rumah itu pasti ada hewan peliharaan. Kambing, kemudian lembu, dan biasanya warga kampung itu kalau beli lembu itu kadang 3 ekor, bahkan 4 ekor. Menjadi salah satu tabungan sahabatku semua. Sebab kalau bertani tidak punya hewan peliharaan, maka nanti kalau ada kebutuhan sewaktu-waktu jadinya agak susah. Dan kambing menjadi salah satu bentuk tabungan, bisa dijual kapanpun. Dan di sini istrinya Bang Toha mau bayar kambing dengan total jumlah pembayaran 2.400.000. Dan ini memakai uang tabungan sang istri hasil jualan daripada jual TOS yang akan kita hadiahkan kepada sang keponakan, karena keponakan akan menikah 1 hari bulan sahabat-sahabat semua. Sekarang saya mau bertanya kepada Mbak Feni. Mbak Feni, nanti kalau menikah minta kambing atau sapi? Minta sapi. Waduh, Mbak Feni ini mintanya agak besar sahabatku semua. Kalau menikah nanti katanya minta dibelikan sapi. Ya doakan saja kalau ada rezeki. Sama-sama keponakan, nanti kalau ada rezeki Mbak Feni katanya minta sapi. Kalau harga sapi di sini sekitar 3.000 atau 4.000 ringgit sahabatku semua. Jadi harga sapi agak lumayan mahal. Mbak Feni, betul minta sapi? Iya. Oke sahabat-sahabatku semua, sekarang Bang Toha mau pergi untuk beli benih sayur. Karena cuacanya juga mendung, cocok untuk bertanam. Kebetulan kebunnya kemarin udah siap, tinggal tanam. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah mulai proses penanaman. Tadi Bang Toha sudah beli 2 benih sayur, ada kacang panjang, ada kangkung. Jadi sementara untuk yang separuh Bang Toha akan tanam sayur, dan juga nanti keliling tepi-tepi dekat pagar ini Bang Toha akan tanami kacang panjang. Jadi nanti pagarnya jadi tanaman kacang panjang sahabatku semua. Dan untuk harga benih sayurnya 1 pack seperti ini, dan juga kacang panjangnya Rp120.000 atau sekitar 40 ringgit. Bismillah, mudah-mudahan tanaman sayurnya tumbuh subur. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tanamannya tumbuh subur, nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi Bang Toha tidak jual, Bang Toha memang sudah niatkan untuk berkebun tanam sayur. Jadi masa cuti ini saya habiskan untuk berkebun. Karena ini sudah saya niatkan sejak saya masih merantau di Malaysia. Dan hasil daripada kerja saya di Malaysia, saya sisihkan atau saya tabungkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah akhirnya terkumpul. Dan ini juga cukup lumayan banyak biayanya sahabatku semua. Belum lagi tadi jaringnya, upah yang ngolah tanah.
habis berjuta-juta, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau masa panen bisa bermanfaat untuk orang sekitar dan membuat orang-orang yang menerima sayurnya Bang Toha tersenyum. Meskipun untuk saat ini kebun sayurnya nggak luas, tapi setidaknya kalau kita punya niatan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik-baik. Niat baik saja sudah dapat pahala, sahabatku semua. Alhamdulillahnya lagi, sahabat-sahabatku semua, meskipun saat ini musim kemarau di kampungnya Bang Toha, tapi kalau untuk air, alhamdulillah airnya masih mencukupi. Tidak seperti tahun lalu, yang dimana tahun lalu untuk kebutuhan air agak sulit, bahkan harus beli di daerah lain. Tahun lalu istrinya Bang Toha pun sampai mengeluh, kalau tidak kebagian air, kadang-kadang mandi pun harus tengah malam. Itu pun harus menunggu air dari daerah lain, yang dimana dikirim menggunakan truk. Jadi tahun lalu memang musim kemarau yang begitu sangat dahsyat, tapi alhamdulillah untuk tahun ini air sangat melimpah, sahabat-sahabat semua. Makanya Bang Toha beranikan untuk berkebun sayur. Jadi nanti tiap petang Bang Toha siram-siram di sini. Selama bercuti di kampung halaman, saya pergunakan untuk berkebun sambil tolong-tolong istri jualan. Jadi kalau petang-petang seperti ini, Bang Toha bisa siram-siram sayuran di kebun. Dan semoga saja nanti hasilnya melimpah, sahabat semua. Nampak kelihatan tidak luas, tapi sebenarnya modalnya ini cukup lumayan banyak. Bayangkan saja, belum apa-apa sudah keluar modal ya sekitar hampir 2 jutaan lah. Memang cukup lumayan banyak. Karena kebetulan kebunnya Bang Toha ini dekat dengan rumah orang kampung. Jadi harus ada pelindung supaya ayam kampung tidak masuk di kebun. Kalau sampai tidak ada pagar pelindungnya, ya sia-sia sahabatku semua. Alhamdulillah lah, bersyukur pulang merantau dapat hasil. Alhamdulillah, perlu kita syukuri juga. Ya memang ini tidak seberapa, tapi kalau bagi seorang perantau pulang kampung ada hasil seperti ini sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi Bang Toha tanam kangkung semuanya, karena kalau tanaman kangkung ini juga cukup mudah sahabat semua. Perawatannya juga tidak begitu sulit. Kalau di Malaysia harga kangkung begitu sangat cukup lumayan mahal. Tapi kalau di sini satu ikat harga kangkung cuma sekitar 30 sen, 40 sen, paling mahal pun 60 sen. Itu dapat banyak loh. Tapi kalau di Malaysia, kalau Bang Toha lihat di pasar raya, kadang-kadang satu ikat saja bisa mencapai 10 ringgit. Dan ikatannya itu tidak begitu besar. Mungkin karena di Malaysia yang tanam sayur ini kurang, tidak seperti di kampungnya Bang Toha yang dimana hampir setiap sawah menanam sayur. Sehingga kalau untuk harga sayuran di Indonesia ini memang terbilang cukup sangat murah meriah. Beda dengan harga sayur di Malaysia yang dimana harga sayurnya ini cukup agak lumayan mahal. Andai kata harga sayur di kampungnya Bang Toha seperti di Malaysia, mungkin petani sayur di sini sudah punya mobil, punya kereta semua. Karena harga sayuran di Malaysia memang mahal dan harganya itu stabil. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, petani sayur kehidupannya ya biasa-biasa saja sahabatku semua. Sebab di sini kalau misal kata sayur melimpah,
Kadang-kadang orang bingung mau dijual kemana. Mau dibawa ke pasar raya, di sini juga kampung. Jadi intinya itu yang tanam banyak, kemudian peminatnya agak sedikit. Itu yang membuat sedikit kebingungan petani ketika menjadi petani sayur di kampung. Makanya Bang Toha lebih memilih merantau di negara tetangga untuk bekerja berkebun di sana. Alhamdulillah pulang-pulang pun juga punya kebun meskipun tidak luas. Dan kali ini Bang Toha mau balik ke rumah dulu. Jadi nanti Bang Toha ini mau teruskan siram-siram langsung pulang ke rumah. Bawah di sini sudah perumahan, sahabat-sahabat semua. Jadi itu kandang lembu. Yang ini adalah baja kompos yang dimana dihasilkan daripada kotoran kambing, kotoran lembu, kemudian sudah mengering, nanti akan dibawa ke kebun-kebun yang ada di ujung sana, sahabatku semua. Kebun warga perkampungan di sini. Seperti inilah pengemasan baja kompos milik warga kampung di sini, yang nantinya baja kompos ini akan diangkut menggunakan motor dan nantinya akan diletak dekat kebun ya. Jadi kebun-kebun tersebut milik warga di sini kebanyakan menggunakan baja kompos. Kalau di Malaysia sering disebut sayuran organik, jagung organik, karena semuanya menggunakan baja kompos. Itu saja sahabatku semua yang Bang Toha dapat infokan. Dan inilah keponakannya Bang Toha yang mau menikah. Jadi di sini sebelum 2 hari peresmian sudah dipasang tenda. Tapi untuk kali ini pernikahannya bukan berada di kampungnya Bang Toha, melainkan di daerah kampungnya yang wanita. Dan di sini ada tenda untuk masak-masak. Jadi kalau warga kampung di sini mengadakan acara majelis pernikahan, masaknya cukup lumayan besar sahabatku semua.